Seakan-akan kalau sudah dilabeli dengan gaib, maka kita ini sudah tidak tahu apa-apa soal yang gaib itu. Bahkan kemudian tidak boleh dibahas, karena yang tahu hanya Allah saja. Nanti dulu, jangan memutuskan sendiri, jangan mengambil kesimpulan sendiri tanpa membaca firman-firman Allah dari dalam Al-Quran. Karena petunjuknya itu ada di dalam Al-Quran, termasuk tentang yang gaib itu. Al-Quran menceritakan bahwa gaib itu ternyata relatif, bisa berbeda pada setiap orang. Gaib buat saya belum tentu gaib buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Cangkir Tasawuf, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam episode kali ini, program Cangkir Tasawuf episode yang ke-93. Hari ini kita akan kembali mengangkat tema-tema dari dalam Al-Quran Al-Karim yang sangat mendasar, yang mudah-mudahan dengan melakukan eksplorasi dan kajian terus-menerus terhadap kitab suci ini, kita akan dibimbing oleh Allah di dalam hikmahnya, di dalam ilmunya, di atas jalan yang lurus, jalan yang akan menghantarkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin, ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan membahas tentang kegaiban, ya. Hal-hal yang gaib. Bagaimana informasi dari dalam Al-Quran tentang yang gaib itu? Saya sengaja mengangkat ini karena saya lihat banyak kesalahkaprahan di dalam memahami yang gaib ini, termasuk di dalam forum kita. Apalagi ketika kita membahas materi-materi yang dianggap gaib dan kemudian ada yang mengatakan, Pak Agus, jangan membahas yang gaib. Gaib itu adalah urusan Allah. Kita tidak bisa melakukan kajian tentang yang gaib itu. Beriman sajalah kepada yang gaib. Di sini menurut saya harus diklarifikasi nih. Banyak hal yang harus diklarifikasi terkait dengan statement yang seperti itu. Terkait dengan iman saja kita harus mengklarifikasi. Dengan ungkapan yang seperti itu tadi, seakan-akan iman itu tidak perlu menggunakan akal. Kalau kita tidak menggunakan akal dalam beriman, maka terjerumuslah kita. Karena dengan gampangnya orang akan mengatakan, kamu beriman sajalah, percaya sajalah, nggak usah dipikir, nggak usah dipelajari, nggak usah dipahami, pokoknya percaya saja. Maka akan mudahlah kita tersesat. Ya, kita pernah berbicara tentang bagaimana agama ini mengajarkan akal sehat, dan beriman itu harus menggunakan akal sehat itu supaya keimanan kita benar. Sumbernya tentu dari dalam Al-Quran. Tetapi firman-firman Allah di dalam Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akalnya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya, jadi soal beriman saja itu sudah harus menggunakan akal. Termasuk beriman kepada yang gaib. Nah, gaib itu apa? Itu yang akan kita klarifikasi dalam kesempatan ini, karena banyak yang menyikapi tentang hal gaib ini secara berlebihan. Seakan-akan kalau sudah dilabeli dengan gaib, maka kita ini sudah tidak tahu apa-apa soal yang gaib itu. Bahkan kemudian tidak boleh dibahas, karena yang tahu hanya Allah saja. Nanti dulu, jangan memutuskan sendiri, jangan mengambil kesimpulan sendiri tanpa membaca firman-firman Allah dari dalam Al-Quran. Karena petunjuknya itu ada di dalam Al-Quran, termasuk tentang yang gaib itu. Ternyata menurut Al-Quran, gaib itu bertingkat-tingkat. Tidak mutlak semuanya, tidak bisa dipahami. Bertingkat-tingkat, mulai dari yang tidak gaib sampai yang lebih gaib, semakin gaib dan paling gaib, dan kemudian ada memang level kegaiban yang hanya Allah yang tahu, dikarenakan manusia itu memang memiliki segala keterbatasannya.
Tetapi di dalam Al-Quran Allah memberikan atau melabeli hal-hal yang gaib itu bukan semua yang tidak bisa dipahami. Ada level-levelnya. Ada kegaiban itu yang diajarkan justru oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Diinformasikan, diberitahukan. Bahkan diberitahukan kepada si A tetapi tidak diberitahukan kepada si B, ya, bersifat relatif. Kepada si B diberitahukan, kepada si C enggak. Dan begitu seterusnya. Al-Quran menceritakan bahwa gaib itu ternyata relatif, bisa berbeda pada setiap orang. Gaib buat saya belum tentu gaib buat Anda. Gaib buat Anda belum tentu gaib buat mereka. Karena itu pada episode kali ini kita menjuduli, ya, episode kali ini adalah gaibku dan gaibmu. Artinya apa? Kegaiban itu berbeda-beda. Bergantung apakah dia diberi akses oleh Allah untuk memahami kegaiban itu atau tidak. Oke, sahabat sekalian, kita akan mengklarifikasi tentang yang gaib itu sekali lagi dengan bersumber kepada firman-firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan saya selalu mengingatkan, jangan membuat pendapat sendiri, kesimpulan sendiri tanpa menggunakan petunjuk dari dalam Al-Quran, apalagi soal yang gaib. Ya, itu harus merujuk kepada Al-Quran. Oke. Kita mulai dengan mendefinisikan sebetulnya gaib itu apa. Gaib itu kalau Anda lihat dalam kamus, ya, berbagai macam kamus, silahkan gampang di browsing, baik kamus berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab atau berbahasa Inggris atau berbahasa yang lain. Ya, kata gaib itu berasal dari bahasa Arab, tetapi diterjemahkan dalam banyak bahasa. Nah, kata gaib itu secara sederhana, secara awam, dimaknai sebagai sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera. Sesuatu yang tersembunyi. Ya, semacam itu. Jadi kegaiban itu atau gaib itu adalah kata keadaan, bukan kata benda. Sebuah keadaan atau suatu keadaan di mana kita tidak bisa mengakses sebuah peristiwa atau sebuah eksistensi atau apapun, ya, di mana kita tidak bisa mengakses baik dengan mata, dengan telinga, dengan perabaan, dengan penciuman, bahkan dengan pikiran, ya, pokoknya tidak terjangkau oleh seseorang, maka itu disebut sebagai gaib. Tetapi gaib bagi seseorang ternyata bisa tidak gaib bagi orang yang lain. Ya, karena ternyata gaib itu memang adalah keadaan di mana kita atau seseorang tidak bisa mengakses terhadap sebuah peristiwa atau sebuah eksistensi tertentu. Oke, ya, jadi sekarang kita mendapat kepahaman tentang definisinya, kita sama sudah persepsinya bahwa kegaiban adalah suatu keadaan di mana kita tidak bisa mengakses dengan menggunakan panca indera kita maupun kecerdasan kita maupun segala macam yang kita miliki sebagai indera untuk mengakses sesuatu itu. Ya, itu kegaiban. Di dalam bahasa Inggris itu ternyata sederhana terjemahan dari kata gaib itu. Gaib itu dimaknai atau diterjemahkan sebagai absence, absen, ya. Kalau kita misalnya sekolah nih, SD, SMP, SMA atau kuliah pun, ya. Kemudian di sekolahan itu katakanlah seorang muridnya tidak masuk, ya, absen. Kemudian gurunya bertanya, misalnya yang tidak masuk itu Hasan gitu ya, di murid SMP. Gurunya bertanya, Vien, Hasan, di mana Hasan? Nah, karena dia tidak masuk, maka murid-murid yang lain teman-temannya menjawab, Hasan goib, Hasan absen, tidak masuk dia. Itu disebut sebagai goib. Padahal Hasan itu kan bukan makhluk gaib. Hanya karena dia tidak hadir, ya, di dalam kelas itu atau di sekolah itu, maka dia disebut sebagai ghaib. Mungkin dia sedang sakit, kemudian tinggal di rumah. Bagi orang yang di rumah bersama Hasan, maka Hasan itu tidak gaib. Tetapi di sekolah itu, di kelas itu, Hasan ghaib.
karena tidak hadir ya. Jadi absen, kata yang paling gampang untuk memaknai kata gaib adalah absen. Itu dalam bahasa Inggris sangat sederhana. Atau dalam bahasa Indonesia ya tersembunyi, tidak terlihat, tidak terdengar dan seterusnya, itu disebut sebagai gaib. Contoh yang lain lagi. Sebuah kursi. Kursi itu adalah bukan barang gaib. Tetapi kalau kursi itu diletakkan di balik dinding sehingga saya tidak bisa melihatnya, maka kursi itu menjadi gaib bagi saya. Tetapi kalau Anda duduk di atas kursi itu atau bersama dengan kursi itu, maka kursi itu tidak gaib bagi Anda. Gaib bagi saya, tidak gaib bagi Anda. Ya, itu makna kegaiban. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, padahal sesungguhnya dia itu ada. Atau sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Misalnya suara bisik-bisik yang terlalu lembut dan kemudian berjarak sehingga kita tidak bisa mendengarnya. Maka kita menyebutnya itu sebagai hal yang gaib karena saya tidak bisa mendengar tentang itu. Tetapi orang yang dibisiki atau yang berbisik, ya bagi dia tidak gaib itu. Ya, itu kegaiban. Ada lagi misalnya frekuensi-frekuensi di bawah ambang batas pendengaran kita. Ambang batas pendengaran kita itu ada di 20 Hz sampai 20.000 Hz. Hertz itu adalah getaran per detik. Jadi kalau ada sesuatu yang bergetar dengan 20 getaran per detik itu masih terdengar oleh telinga kita. Sampai 20.000 getaran per detik itu masih terdengar oleh telinga kita. Tetapi di atas itu, di atas 20.000 getaran per detik, maka tidak kedengaran oleh telinga kita. Seperti juga ketika di bawah 20 Hz atau 20 getaran per detik, maka itu tidak terdengar oleh kita. Nah, itu disebut sebagai gaib. Ya. Jadi contoh-contoh kegaiban itu sangat sederhana, sesungguhnya adalah sesuatu yang nyata tetapi kita tidak bisa mengaksesnya. Termasuk ketika pikiran kita belum mampu mencapai itu, mencerna itu, menerima secara akal ya, kemampuan akalnya, maka kita bisa menyebutnya itu sebagai sesuatu yang gaib. Padahal bagi orang lain itu sesungguhnya tidak gaib. Oke ya, itu contoh sederhananya. Nah, maka kalau kita mengklasifikasikan kegaiban, itu ada beberapa macam kegaiban. Ada 5 kegaiban ya, klasifikasi kegaiban. Yang pertama adalah gaib secara materi, secara benda. Apa contohnya? Sebagian tadi sudah kita contohkan ya, misalnya kursi tadi. Kursi itu adalah benda yang tidak gaib, tetapi kalau kursi itu kita sembunyikan atau dalam konteks klasifikasi pertama ya materi, maka kalau kursi itu kita hancurkan, kita cacah sampai kecil, sangat kecil menjadi molekul, maka tiba-tiba kita tidak bisa melihat molekul dari kursi itu. Kenapa? Karena ukuran materinya menjadi sangat kecil di luar jangkauan penglihatan mata kita. Maka kita menyebut molekul kursi itu, molekul kayu penyusun kursi itu menjadi gaib. Apalagi ketika dicacah lebih kecil lagi menjadi atom. Nah, atom itu tidak terlihat oleh mata, maka disebut sebagai gaib. Apalagi dicacah lagi menjadi partikel-partikel subatomik, menjadi proton, menjadi neutron, menjadi elektron, dan seterusnya. Partikel-partikel di level subatomik semakin tidak bisa dilihat oleh mata, semakin gaib. Padahal bendanya ada, tetapi karena secara material itu berukuran sangat kecil, maka mata kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, terlalu kecil ya sebuah materi, terlalu kecil tidak bisa terlihat oleh mata. Tetapi terlalu besar itu juga tidak terlihat oleh mata. Kalau ada sebuah benda sedemikian besarnya sehingga melampaui sudut pandang penglihatan kita dan kita ada di dalamnya, maka kita tidak akan bisa melihat benda itu secara keseluruhan. Misalnya nih, kita berada di planet bumi.
Nah, kita tidak bisa melihat bumi ini secara keseluruhan. Yang bisa kita lihat cuma datarannya, sehingga ada orang mengatakan bumi itu datar gitu ya. Karena kemampuan pandangannya tidak bisa menjangkau melihat bumi yang bulat itu. Maka bumi yang bulat itu baginya gaib. Pemahaman dia bumi itu datar gitu ya, karena tidak mampu melihat bumi yang sedemikian besarnya sehingga jangkauan sudut pandang matanya tidak mampu mewadahi bumi secara atau bentuk keseluruhannya. Maka bumi bulat bagi dia itu gaib. Apalagi alam semesta, kita berada di alam semesta di mana kita begitu kecilnya di sebutir debu yang planet bumi, ya kita sebut sebagai planet bumi itu kalau di jagat raya mirip sebutir debu. Apalagi manusia debunya debu. Kemudian kita mau mencoba memahami jagat raya, maka tidak akan pernah bisa memahami secara keseluruhannya. Maka saking besarnya objek yang ingin kita pahami, kita tidak mampu memahami itu secara menyeluruh dan kemudian kita menyebutnya sebagai gaib. Jadi jagat raya secara keseluruhan, secara holistik bagi kita gaib karena yang kita pahami itu parsial, hanya sebagian kecil saja dari eksistensi jagat raya. Ya, jadi sahabat sekalian, itu adalah klasifikasi pertama dari apa yang disebut sebagai kegaiban. Kecil, terlalu kecil gaib, besar, terlalu besar juga gaib. Nah, tetapi kegaiban yang kecil maupun besar itu setiap saat bisa berbeda-beda. Dalam arti katakanlah molekul ya. Dulu itu gaib, tetapi sekarang dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, bahkan kemudian dengan penggunaan mikroskop ya, mikroskop elektron, maka kita menjadi bisa melihat itu molekul. Sehingga molekul itu menjadi tidak gaib lagi bagi orang yang menggunakan mikroskop elektron itu. Tetapi tetap gaib bagi orang-orang yang menggunakan mata telanjang sehingga tidak bisa mengakses bentuknya molekul itu seperti apa. Sehingga gaibnya menjadi relatif. Gaib bagi saya belum tentu gaib buat Anda. Gaib buat Anda belum tentu gaib buat saya. Ya, jadi itu poin yang pertama, bahwa kegaiban itu pada tataran yang pertama ini adalah gaib dalam hal materi. Satu. Yang kedua adalah gaib secara waktu. Secara waktu itu ada peristiwa-peristiwa yang gaib karena kita tidak hadir di waktu itu. Misalnya ada sebuah peristiwa kecelakaan terjadi kemarin. Bagi orang-orang yang berada di peristiwa itu, ya itu tidak gaib. Tetapi bagi saya, bagi Anda yang tidak hadir di peristiwa itu, maka peristiwa itu gaib. Ya, jadi kemarin itu gaib bagi kita sekarang. Bahkan 1 jam yang lalu itu juga gaib bagi kita sekarang. Yang ada itu tinggal di memori kita. Misalnya pun kita melihat ya, mengalami peristiwa itu 1 jam yang lalu, pada saat itu tidak gaib buat kita. Tetapi sekarang peristiwa itu menjadi gaib karena sudah lewat, ya sudah nggak ada lagi peristiwanya. Atau tahun depan itu hal gaib, minggu depan hal gaib, besok 1 jam lagi itu adalah peristiwa gaib. Gaib dari sisi waktu, ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah gaib dari sisi energi. Ada orang-orang yang tidak bisa merasakan sebuah energi. Misalnya nih, energi magnetik. Kalau Anda mainan 2 batang besi magnet, kemudian Anda dekatkan ujung-ujungnya, itu ada yang tolak-menolak, kemudian dibalik ada yang tarik-menarik. Orang-orang yang tidak memegang ini, dia akan mengatakan energi magnet itu gaib. Karena dia tidak bisa merasakan, tidak bisa mengakses ada sebuah kekuatan yang kalau didekatkan itu tolak-menolak atau tarik-menarik. Meskipun dia melihat begini, dengan matanya dia melihat, tetapi dia tidak bisa merasakan, tidak bisa membuktikan bahwa energi itu ada. Sebaliknya orang yang sedang mainan dengan besi magnet itu dia bisa merasakan, oh ini ada kekuatannya ini.
ditekan begini nolak, kalau dibalik begini narik. Maka bagi dia tidak gaib, tetapi bagi orang yang tidak merasakan langsung itu adalah sebuah kegaiban. Ya, 3. Yang keempat adalah gaib secara ruang. Ya, gaib secara ruang itu terkait dengan jarak terhadap sebuah peristiwa itu. Kalau kita berada di dalam ruangan yang sama, saya dengan Anda, maka Anda bisa saya lihat dan Anda bisa melihat saya, maka kita ini bukan gaib, bukan makhluk gaib dan tidak dalam keadaan gaib bagi kita, karena kita bisa melihat orang-orang dan peristiwa apapun yang sedang bersama kita di dalam ruang yang sama. Tetapi begitu ini kita jauhkan, ya jauh sekali, kemudian tidak terjangkau oleh mata, maka itu menjadi gaib. Padahal barangnya masih ada, peristiwanya masih ada. Hanya dikarenakan ruangannya berbeda dan kemudian tidak terjangkau oleh penglihatan kita, oleh pendengaran kita, ya, tidak bisa diakses oleh panca indera kita, maka dia menjadi gaib secara ruangan. Jauh tidak kelihatan, tapi ini kalau didekatkan kemudian ya sampai nutup mata kita juga tidak kelihatan. Nah, itu menjadi gaib juga secara penglihatan. Meskipun kalau dipegang, nah ini nggak gaib, ini kepegang. Tetapi secara mata, penglihatan, kita tidak bisa mengakses benda yang terlalu dekat sampai nempel di mata kita. Termasuk misalnya sel-sel penyusun mata kita sendiri, kita tidak bisa melihat. Retina yang ada di dalam mata kita sendiri, kita tidak bisa melihat. Nah, itu menjadi gaib. Kenapa? Karena kita tidak bisa memahami itu, mengakses itu, ya, mengalami dengan panca indera kita. Ya, yang keempat secara ruangan itu juga bisa menjadi gaib. Bahkan di balik pintu, di balik dinding, di ruangan sebelah itu menjadi sesuatu yang gaib. Ya, itu keempat. Yang kelima adalah gaib secara informasi. Ada sebuah peristiwa, orang yang mendapat informasi tentang peristiwa itu, maka dia menjadi tidak gaib, ya. Peristiwa itu terhadap dia tidak gaib. Tetapi saya misalnya yang tidak mendengar peristiwa itu menjadi gaib secara informasi. Ya, peristiwanya ada, tetapi saya tidak mendapat informasinya, maka itu menjadi gaib secara informasi. Jadi sahabat sekalian, gaib itu macam-macam bergantung pada kondisinya dan kemudian menjadi relatif bagi setiap orang terhadap orang yang berbeda. Kegaiban itu menjadi relatif. Gaib bagi seseorang bisa tidak gaib bagi orang yang lain, gaib bagi saya bisa tidak gaib bagi Anda. Ya, ini adalah macam-macam kegaiban. Oke, sekarang kita mencoba memahami informasinya dari dalam Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an bercerita tentang kegaiban itu? Ada beberapa ayat, ya, kita ambil contoh-contohnya. Yang pertama adalah dalam surat Ali Imran ayat 44. Di sana Allah bercerita tentang sesuatu yang gaib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Surat Ali Imran ayat 44 ini menarik, bercerita tentang yang gaib. Ya, Allah berfirman di situ, dan sebagian dari cerita-cerita gaib itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa cerita yang gaib itu? Ternyata adalah kisah tentang Maryam. Di mana Maryam itu waktu masih kecil itu jadi rebutan, ada beberapa orang yang pingin mengasuhnya sehingga sampai diundi dengan melempar anak panah gitu ya, atau mengambil undian menggunakan anak panah.
Mereka bersengketa, saling bertengkar untuk memperebutkan siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam. Nah, hal ini peristiwa yang sekian ratus tahun ya sebelum Nabi Muhammad lahir itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai peristiwa yang gaib. Padahal Maryam itu kan bukan makhluk gaib. Dan peristiwa itu sendiri bukan peristiwa gaib. Orang-orang yang bersama dengan Maryam, ya, mereka yang bersengketa dan memperebutkan tentang hak asuh terhadap Maryam, itu pasti tidak menyebut itu sebagai peristiwa gaib. Tidak gaib di zaman Maryam, tetapi gaib di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gaib secara waktu. Di situ dikatakan, dan kamu Muhammad tidak hadir pada saat itu ketika mereka bersengketa. Nah, itu disebut sebagai gaib. Sehingga menjadi relatif. Al-Quran mengajarkan sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang relatif. Di zaman Maryam tidak gaib, tapi di zaman Nabi Muhammad itu menjadi gaib. Termasuk bagi kita di zaman kita, cerita kisah tentang Maryam itu adalah kisah yang gaib. Bahkan kisah tentang Nabi Muhammad bagi kita itu adalah kisah yang gaib. Tidak gaib di zaman Rasulullah hidup, tetapi gaib di zaman kita hidup sekarang karena kita tidak mengalami langsung yang terjadi di zaman Rasulullah itu. Ya, jadi terlihat sekali bahwa Al-Quran menggambarkan kegaiban itu sangat relatif. Ya. Oke, di ayat yang berbeda lagi Allah bercerita tentang kegaiban itu. Misalnya dalam surat Hud ayat 49. Di ayat itu Allah bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu adalah nabi yang hidup di zaman ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Sehingga itu juga sebagai sebuah cerita yang gaib. Nah, di surat ini Allah berfirman, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta, wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin." Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelum itu ya di dalam surat Hud ayat 49, Anda baca ayat-ayat sebelumnya, maka Anda akan tahu bahwa cerita ini ya itu adalah cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh yang melakukan syiar di kaumnya, kemudian dilecehkan, ya, diejek dan sebagainya, sampai kemudian mendapat perintah untuk membuat perahu yang besar, kemudian terjadilah banjir besar, kemudian membawa umatnya, ya, sebagian dari umat yang taat kepadanya naik ke perahu itu, kemudian banjir itu semakin tinggi, bahkan anaknya tenggelam dan seterusnya, kemudian Nabi Nuh terdampar di sebuah gunung, dan kemudian air banjir itu surut dan seterusnya. Itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, di ayat ini kemudian dikatakan ini adalah bagian dari cerita kisah-kisah peristiwa yang gaib yang kamu tidak hadir di waktu itu, di zaman itu ketika Nabi Nuh hidup. Ya, tetapi diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, itu diklasifikasikan sebagai peristiwa gaib. Padahal peristiwa itu tidak gaib di zaman Nabi Nuh. Tentu Nabi Nuh dan umatnya waktu itu yang mengalami sendiri ya merasakan itu sebagai peristiwa yang real, termasuk keluarganya, termasuk umat yang menentangnya, itu semua menyikapi itu sebagai peristiwa yang tidak gaib. Tetapi begitu itu berlalu ribuan tahun di zaman Nabi Muhammad, maka Al-Quran mengistilahkannya sebagai peristiwa yang gaib. Apalagi bagi zaman kita, itu peristiwa adalah peristiwa yang gaib. Ya, jadi dari dua ayat ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa gaib itu bersifat relatif. Ada gaib secara ruang, ya. Kejadiannya Nabi Nuh, kejadiannya Maryam terhadap
Nabi Muhammad itu berjarak ribuan kilometer, tentu itu gaib secara ruang. Zamannya berbeda, itu juga gaib secara waktu. Nah, itu digambarkan oleh Al-Quran, diklasifikasikan sebagai peristiwa gaib. Nah, memang ada hal-hal, peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak bisa diakses oleh manusia dikarenakan keterbatasan manusia itu sendiri. Misalnya nih, peristiwa yang ada nun jauh di sana ya, di kedalaman jagat raya, di mana ilmu pengetahuan dan kemudian teleskop dan berbagai macam observatorium sudah bisa dipastikan tidak mampu untuk mengakses itu. Maka itu menjadi peristiwa yang gaib secara jarak ya, secara ruangan karena sangat jauh. Atau ada benda-benda yang sangat kecil di skala kuantum yang kita tidak bisa langsung melihat, mengakses dengan panca indera, melainkan cuma melihat jejak-jejaknya, bekas-bekasnya saja. Nah, itu juga bisa masuk dalam klasifikasi gaib. Apalagi bagi orang yang tidak bisa mengakses itu. Atau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, ekstrim. Misalnya nih, penciptaan jagat raya miliaran tahun yang lalu, ya 13,8 miliar tahun yang lalu, di mana ilmu pengetahuan kosmologi atau astronomi itu mempersepsi itulah zaman era di mana jagat raya ini mulai muncul. Kemudian terjadi ledakan seperti diceritakan dalam teori Big Bang itu, di mana data-datanya itu masih terlihat ada sisa-sisa ledakan ya. Jadi energi ledakan yang menjadi latar belakang bagi jagat raya ini. Itu gelombangnya masih tertangkap. Tetapi peristiwa itu terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu, maka itu adalah peristiwa gaib bagi kita semua. Ya, jadi itu adalah peristiwa yang kita tidak mungkin mengulangi lagi. Sehingga menjadi gaib dalam arti kita benar-benar tidak mungkin mengetahui itu atau mempersepsi itu sebagai peristiwa yang tidak gaib. Atau peristiwa masa depan, kiamat itu kapan? Yaitu peristiwa gaib. Kecuali bagi orang yang nanti mengalami peristiwa kiamat itu, maka itu bukan peristiwa gaib. Nah, termasuk level-level langit, langit 1, langit 2, ya, 3, 4, 5, sampai 7, itu langit-langit yang kita tidak bisa mengakses, maka itu adalah ruangan-ruangan yang gaib bagi kita. Tetapi bagi makhluk yang hidup di ruangan-ruangan itu bukan gaib. Ya, nah terkait dengan ini, kegaiban yang kita tidak bisa mengakses itu, Allah bercerita di ayat yang berbeda. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59 bahwa kunci-kunci kegaiban, ya, rahasia kegaiban itu memang Allah yang pegang. Tetapi Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kecuali ada peristiwa-peristiwa atau ruangan atau eksistensi yang memang manusia sudah sangat terbatas kemampuannya untuk memahami itu atau mengakses itu. Maka itu menjadi rahasia sepenuhnya bagi Allah. Tetapi sekali lagi kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah memberitahukan itu. Misalnya seperti kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad diperjalankan melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Sehingga berada pada posisi di mana beliau bisa melihat hal-hal gaib yang tidak terlihat, tidak terjangkau oleh orang yang lain itu. Ya, gaib bagi kita, tidak gaib bagi Nabi Muhammad. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59 ini. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz.
ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa segala peristiwa di jagat raya itu tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Baik yang di dalam perut bumi, di dalam kegelapan, yang masuk dari luar angkasa ke planet bumi, atau justru yang di luar angkasa, yang basah, yang kering, atau apapun, semua itu ada di dalam Lauh Mahfudz. Allah mengetahui itu semua. Allah yang memegang kunci-kunci rahasia itu. Tetapi kalau Allah menghendaki, Allah bisa memberikan kunci-kunci rahasia kegaiban itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi poin pentingnya adalah Allah mengetahui segalanya, tetapi hal-hal yang dikatakan gaib itu bisa saja diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki, karena kunci-kunci kegaiban itu ada di tangan Allah. Misalnya daun jatuh. Nah, bagi orang yang tidak sedang mengamati daun jatuh, yang memang gaib bagi dia. Tetapi kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menempatkan orang itu di dekat daun yang jatuh, dan kemudian daun yang jatuh itu tidak gaib baginya. Termasuk apa yang terjadi di dalam perut bumi, termasuk di dalam kegelapan, termasuk di luar angkasa, atau apapun dimanapun di jagat raya ini, ketika Allah menghendaki membukakan pintu kegaiban itu kepada seseorang, maka hal itu menjadi tidak gaib baginya. Oke ya sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Bagaimana Al-Quran menginformasikan tentang hal-hal yang gaib itu kepada kita. Semoga Allah terus memberikan bimbingan kepada kita untuk memahami hikmah-hikmah dari firman-firman-Nya di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana itu akan menjadi tuntunan bagi kita semua dalam memahami ayat-ayat suci yang menjadi guidance kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.